kebetulan saya ini ada beberapa pemikiran, inspirasi tentang bagaimana kita mengatasi masalah sampah, Pak Iwan. Karena saya melihat sana sini masalah sampah ini masalah yang ya hampir tiap hari ada di masyarakat. Bahkan negara pun mungkin agak sulit mengatasi sampah. Apakah memang serumit itu? Apakah memang ya kalau kita melihat akibatnya ini sangat luar biasa tentang sampah. Makanya karena saya pembina di desa ini cuma mempunyai pemikiran, tapi kan mungkin tidak punya keahlian maupun kemampuan, tapi kita bisa mungkin mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan dengan pimpinan-pimpinan kita dari Danramil dan di atas lagi supaya ini bisa menjadi solusi. Karena saya tahu selama ini Pak Iwan juga ya tukang utak-atik yang saya sudah melihat beberapa karya Pak Iwan yang sudah dinikmati masyarakat. Barangkali nanti juga bisa menciptakan mesin, ya kan, atau mungkin teknologi yang sederhana saja tapi bisa menyelesaikan masalah sampah. Bagaimana Pak Iwan? Menurut Pak Iwan, mudah-mudahan nih bisa nanti obrolan ini bisa bermanfaat. Mungkin ada solusinya, barangkali ada kesulitan ya. Mungkin saya dengan tim ataupun saya dengan pimpinan-pimpinan saya dan Amil atau Dandim mungkin bisa membantu itu, Pak Iwan. Ya kira-kira begitu, Pak Iwan. Oke, siap, saya tanggapi nih, Pak. Jadi emang sebetulnya masalah sampah ini juga di kampung saya ini udah jadi masalah yang sangat krusial gitu loh Pak, untuk diselesaikan. Jadi bukan kita juga tidak menyalahkan satu sisi bahwa masyarakat ini bersalah dengan banyaknya penimbunan sampah, Pak. Karena apa? Ketika mereka juga bermusyawarah untuk tertib membuang sampah apa segala macam, mereka juga sangat mengharapkan solusi. Kalau kita tidak buang sampah sembarangan, kita harus buang sampah kemana gitu loh Pak. Sedangkan di sini secara geografis untuk membuat penampungan sampah yang kita bekerja sama dengan pihak lain gitu Pak, untuk yang biasa dipindahkan masalahnya juga di sini sulit untuk buat seperti itu. Nah, kemungkinan gitu Pak, konsepnya dulu yang harus kita bangun, cara menyelesaikan sampah itu berarti kita harus menyelesaikan sampah secara mandiri, tidak bergantung atau berkaitan dengan pihak lain. Seperti contohnya sekarang ini yang dikelola itu rata-rata gitu loh Pak, itu masalah sampah itu hanya dipindahkan, bukan diselesaikan. Nah berarti kita harus berpikir bagaimana juga kita menyelesaikan sampah tapi tidak memindahkan masalah sampah. Jadi sampah itu harus kita selesaikan di sini, karena tidak mungkin juga kita juga kalaupun memindahkan sampah ke sana berarti kita udah berkontribusi membuat gunungan sampah di tempat lain, yang notabene mungkin warga sekitar juga yang saya bilang di tempat lain juga akan terganggu dengan adanya penumpukan sampah. Jadi kita harus bekerja sama, Pak Bagio. Saya mewakili unsur dari masyarakat. Jadi pada intinya semua harus berkontribusi dalam menyelesaikan sampah. Nah di sini saya udah lama sebetulnya Pak Babinsa bahwa saya mempunyai ide cara menyelesaikan sampah yang paling cepat itu adalah dengan cara yang dibakar. Nah dari sini ada mungkin pemikiran saya dengan pembuatan namanya insenerator untuk menyelesaikan sampah tersebut. Jadi cuman kita juga harus berpikir alat ini harus minim polusi gitu Pak, minim polusi, biaya operasional yang murah, sehingga tidak menutup kemungkinan ketika kita membuat sebuah mesin akan ada penyerapan tenaga kerja dari masyarakat, khususnya anak muda yang mengelola. Nah di sini saya berharap bahwa mungkin dari entah itu TNI, entah itu siapapun apa yang mewakili dari pemerintah
ayo kita sama-sama gitu Pak, selesaikan sampah. Nanti kendala apa yang saya butuhkan itu kalau bisa gitu kita minta bantuan ke Bapak selaku aparatur pemerintah untuk bantu kita menyediakan bahan yang kita butuhkan gitu loh Pak. Sebetulnya saya udah ada konsep untuk menyelesaikan sampah ini berupa teknologi insenerator. Cuman untuk bahan baku itu saya membutuhkan bantuan gitu loh Pak. Pengadaannya gitu loh Pak. Mungkin Bapak nanti bisa bantu kita gitu. Jadi saya yang bikin mesinnya, Bapak yang sediakan barang, gimana nih Pak? Baik Pak Iwan. Jadi mungkin kita sebenarnya punya pemikiran yang sama. Iya. Tapi kan kalau cuma sendiri punya pemikiran tanpa bantuan yang ahlinya, ya tidak mungkin terjadi. Apalagi Babinsa bisanya apa? Kan gitu. Jadi Babinsa ini cuma kita bisa menggali potensi di masyarakat, memberikan semangat kepada masyarakat, ya kan mungkin memberi contoh saja. Oh ini kalau buang sampah itu di mana yang baik, mungkin ada di sediaan tempat, bagaimana mungkin pemanfaatnya, bagaimana itu menjadi sumber daya. Saya melihat di sini Pak Iwan kan punya potensi, karena saya sudah sering melihat karya Pak Iwan yang agak unik-unik nih, gitu. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada. Kalau saya sendiri ya tidak punya kemampuan karena kita jalur komando, nanti saya sampaikan ke Dan Ramil, ke Dandim. Ya kalau nanti Pak Iwan mungkin akan dipanggil Dandim, kira-kira siapa apa tidak? Insya Allah Pak, Insya Allah. Demi lingkungan yang bersih, demi juga kita buka penyerapan tenaga kerja dari masyarakat, sehingga mudah-mudahan program ini kesatu bisa menyelesaikan sampahnya, lingkungannya jadi bersih, ada pemanfaatan sumber daya manusia di dalamnya gitu Pak, untuk meningkatkan perekonomian. Baik Pak, mungkin nanti karena saya rasa sudah cukup nih obrolan. Oke, siap. Maksud dan tujuannya mungkin Pak Iwan sudah paham. Nanti mungkin besok akan segera saya laporin kepada Dandim. Dan Ramil pasti akan mengarah ke Dandim. Yang penting Pak Iwan siap. Insya Allah. Karena saya melihat Dandim saat ini juga agak konsen kepada lingkungan, termasuk mungkin bagaimana mengatasi kesulitan di masyarakat. Mudah-mudahan Dandim akan segera mendukung ini. Ini saya juga terima kasih nih kepada Pak Bagio selaku Babinsa di desa saya, ya mudah-mudahan perencanaan kita ini semua bisa terwujud secepatnya Pak. Amin. Dan nanti saya akan kasih ini Pak, rincian kebutuhan material yang akan dibutuhkan. Baik. Nanti mungkin Bapak bisa bantu untuk pengadaan. Siap, baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan karena saya juga namanya prajurit itu pasti akan segera melaporkan kepada pimpinan bagaimana situasi di masyarakat. Mudah-mudahan tadi karena saya melihat saat ini Dandim sangat mendukung itu, insya Allah akan segera terwujud. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak bantuannya. Mudah-mudahan selamat bertugas Pak. Siap, terima kasih Pak. Jadi ini stop keran ini tuh berfungsi untuk mengisi air Pak ke sini. Juga berfungsi untuk mengurangi tekanan ketika air panas di dalam itu sudah akan kita matikan, misalnya secara manual, berarti kita tinggal buka tutup keran ini. Nah, ini secara awal mula mengaktifkan mesin ini memerlukan 2,5 liter air Pak. Nah, ini masuk air ke sini. Macam udah ada airnya, coba ditampil. Mesin ini pertama kita kasih air ke sini Pak. Ini untuk mengisi air. Ini maksimal 2,5 liter airnya ini. Nah, air 2,5 liter ini udah terisi. Ini kita tutup Pak, biar nanti air itu di dalam. Jadi ini kapasitasnya 2,5 liter. Nah, ketika air sudah terisi,
baru kita kasih oli Pak ya. oli bekas sebagai bahan bakar. Nah ini fungsinya ketika ini dibakar. Nah ini kasih bensin sedikit karena buat apa bensin itu, tapi nggak ada bensin pun nggak apa-apa Pak. Intinya untuk mempercepat Pak ya. Untuk mempercepat pembakaran, karena kalau oli lagi dingin kan dibakar agak lama Pak. Iya. Tapi kalau nggak ada bensin bisa pakai styrofoam, pakai plastik atau pakai apa aja gitu yang nanti dimasukkan ke atas. Nah ini langsung dimasukkan. Nah ini nanti kita tunggu sampai air yang tadi kita masukkan ini yang 2,5 liter itu menjadi panas dan menghasilkan uap. Nah fungsi uap yang dari sini itu di sini ada pipa-pipa kapiler untuk mendorong api sampai naik ke atas. Nah adapun fungsi ini adalah safety valve boiler. Fungsinya itu untuk pengaman uap. Karena ini membutuhkan tekanan ke atas, berarti tabung ini bertekanan tinggi. Nah, ketika nanti terjadi masalah atau problem di pipa uap yang keluar, ini akan bekerja. Jadi ini itu akan mengeluarkan uap secara otomatis gitu. Nah, adapun satu lagi bagiannya ini untuk menyambung api supaya masuk ke atas. Jadi kalau kita tambahkan ini atau tabung pipa penyambung. Nah ini nanti api akan naik ke atas setelah 15 menit dari ya awal proses pemanasan. Nah Pak, sedikit Pak untuk yang ini Pak, bisa diterangkan Pak untuk tabung ini Pak, mungkin terbuat dari apa, mungkin berapa lama untuk membuat ini Pak? Ya, jadi ini kita gunakan tabung dari bom bekas pada waktu awal ini. Jadi untuk pembuatan kita ini sekitar 5 hari ya, dari 0% sampai 100%. Nah ini ada beberapa bagian Pak dari tabung ini. Ini kaki terpisah dari atas, ini kaki. Nah ini lubang sisa pembakaran atau abu. Ini input dari sampah yang kita lempar ke sana ketika ini udah panas. Dan ini lubang kontrol. Ini udah bekas pembakaran tadi pagi. Jadi lubang kontrol ini kalau di sini ada sesuatu yang tidak bisa dibakar, dalam artian kayak batu, bebal ya bahasanya, dari batu-batu yang keras ya. Yang keras-keras, jadi kita bisa ambil dari sini. Ataupun barang-barang yang udah meledak, tanggung masuk, kita bisa ambil dari sini. Jadi ke sini pun harus melalui proses pemilahan Mbak. Kenapa? Kayak semacam botol pilok, kaleng pilok, botol parfum, korek gas itu tidak boleh masuk ke sini karena itu akan mudah meledak di dalam. Jadi harus menimbulkan ledakan Pak ya. Menimbulkan ledakan. Tidak bahaya sih sebetulnya, cuman takutnya si operator kaget. Iya gitu. betul. Kaget ketika di dalamnya ada ledakan. Dan yang di atas itu adalah cerobong atau lubang emisi asap. Ini mungkin saya melihat ada salah satu, ini untuk apa ini Pak? Nah ini produk turunan dari pengelolaan sampah kita. Kalau dulu sampah basah itu bisa kita bakar di sana semua habis. Cuman kesininya kita manfaatkan lagi bahwa ternyata dari sampah itu ada yang bisa kita manfaatkan selain dari kita bakar secara 100%. Nah ini adalah tabung komposter Mbak. Nah tabung komposter ini ini tuh untuk fermentasi dari sampah bubur organik. Nah, jadi kalau sampah organiknya pertama kita giling dulu di sini Mbak, di mesin ini. Nah ini bekerja semacam blender. Jadi ini adalah untuk menggiling. Nah ini untuk menggiling sampah organik. Sampah organik nanti keluar dari sini masuk ke tabung sini, kita pindahkan ke tabung komposter ke sana. Tabung yang tadi Pak ya, tabung komposter ini. Nah kita pindahkan bubur tersebut masuk ke sini. Ini dalamnya ada saringan Mbak. Dalamnya ada saringan. Nah setelah bubur itu kita masukkan ke sini, kita kasih
mikroba. Apa itu mikroba, Pak? Mikroba itu semacam jenis bakteri pengurai. Oh iya, siap. Bakteri pengurai. Nah, dari situ kita campur. Di sini juga membutuhkan gula, air beras, dan kita campur juga dengan mikroba. Nah, mikrobanya kita gunakan Yakult, Pak. Yakult ya. Yakult kita gunakan 1 botol untuk kurang lebih sekitar 40 kilo bubur sampah organik. Nah, ini nanti kita pendam fermentasi selama 4 hari, Pak. Nah, setelah ini dipendam selama 4 hari, hasil fermentasi itu akan mengeluarkan air, Pak. Nah, ini airnya ada di bawah, di sini saringan, bubur organik ke atas, ini menyerap. Nah, ini kita ambil nanti air lindi, namanya, kita ambil dari sini, Pak. Nah, setelah air lindi itu air ekstrak dari bubur sampah organik yang sudah kita fermentasi, kita masukkan ke sini. Kita masukkan airnya aja, Pak. Kalau ke sini, jadi dari hasil fermentasi itu kita masukkan ke sini. Nah, kita aerasi memakai aerator akuarium. Nah, di sini 4 hari. Di sini 4 hari. Jadi kita hanya membutuhkan untuk membuat 8 hari, Pak ya. 8 hari. Dan ini menghasilkan pupuk organik cair sebanyak 30 liter. 30 liter, Pak ya. Iya. Oke, 30 liter per 8 hari. Jadi fermentasi 4 hari, aerasi 4 hari. luar biasa, Pak ya. Mungkin dari ini sampai ke pengolahannya ya, Iya. sampai bisa memarket semua. Luar biasa, Pak.